Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang terhormat Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Soba Sofareni Irianti, dosen tetap pada program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada unsur pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam pembelajaran adalah mata kuliah model pembelajaran. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester genap, yakni semester 4 dengan kode mata kuliah 070150005 yang berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini disampaikan melalui metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara offline di dalam kelas. Deskripsi pada mata kuliah model pembelajaran dimaksudkan untuk membekali mahasiswa terkait konsep dan prinsip mengenai model pembelajaran yang mutakhir berbasis artikel ilmiah. Mata kuliah ini juga memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran tersebut untuk pengajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 3 CPL, yaitu CPL 3, CPL 4, dan juga CPL 5. Selain itu, mata kuliah ini juga memuat 4 CPMK yang terdiri dari CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menganalisis karakteristik guru PAI abad 21, prinsip-prinsip pembelajaran PAI, serta konsep dasar dan landasan filosofis, psikologis, dan pedagogis model pembelajaran. CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu merancang dan mengadaptasikan model pembelajaran langsung dan kooperatif dalam berbagai rumpun materi pendidikan agama Islam. CPMK 3 yaitu mahasiswa mampu menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran berbasis proyek, dan juga kontekstual untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. CPMK 4 yaitu mahasiswa mampu merancang dan mendesain pembelajaran PAI yang adaptif berbasis diferensiasi, blended learning, deep learning, serta pembelajaran transformatif. Adapun referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu buku-buku terkait dengan model pembelajaran dan juga hasil riset saya berupa artikel ilmiah yang berjudul Model Pembelajaran Rasulullah Berbasis Al-Quran dan relevansinya dengan model pembelajaran abad 21 serta referensi lainnya yang mutakhir. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu metode yang berpusat pada siswa, pada mahasiswa atau student center learning yang meliputi discovery learning dan juga case study untuk mengkonstruksi pemahaman teoritis. Selanjutnya, saya juga menggunakan metode diskusi kelompok yang digunakan untuk memicu kolaborasi antar mahasiswa seperti problem based learning dan juga project based learning sebagai instrumen utama mahasiswa dalam mempraktekkan desain model pembelajaran PAI yang inovatif, adaptif, dan juga kontekstual. Untuk aspek penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah keaktifan berupa 20%, tugas 45%, evaluasi tengah semester atau ETS sebesar 15%, dan juga evaluasi akhir semester atau EAS berupa 20%. Penilaian ini sudah termuat di dalam sistem COB UHK. Berikut adalah contoh simulasi model pembelajaran yang dilaksanakan secara offline di
dalam kelas. Silakan menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada pagi yang cerah ini kita sama-sama diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah model pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk pada materi hari ini, marilah kita mengawali mata kuliah kita dengan sama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, teman-teman sekalian, sebelumnya saya akan membacakan presensi terlebih dahulu untuk mata kuliah pada hari ini. Oke, Intan Cahaya Ramadan. Hadir, Bu. Ahmad Adi Saputra. Hadir, Bu. Fatih Hilmi. Hadir, Bu. Ahmad Wildan. Hadir, Bu. Rafli Hidayat. Hadir, Bu. Hasbi Fajar. Hadir, Bu. Arini Rizkina. Hadir, Bu. Muhammad Elvandriani. Hadir. Anis Kurnia. Hadir. Muhammad Fahrudin. Nggak masuk ya? Oke, baik. Saya lanjut. Siti Yusronila. Hadir, Ibu. Adian Dio. Hadir, Bu. Zakia Nur Aziza. Hadir, Bu. Kiran Zahrani. Hadir, Ibu. Oke, baik. Berarti yang nggak masuk hanya satu tadi ya? Iya. Hanya Muhammad Fahrudin. Kemana Muhammad Fahrudin? Sakit, Bu. Oh, sakit. Baik. Oke, teman-teman sekalian, setelah membaca absen pada pertemuan hari ini, sebelum kita masuk ke materi hari ini, pada minggu sebelumnya kita sama-sama telah mempelajari terkait dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Oke, masih pada ingat materi minggu lalu? Masih, Bu. Oke, kalau masih pada ingat, coba saya mau tanya. Siapa yang tahu apa perbedaan antara kelompok ahli dengan kelompok asal pada implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw? Siapa yang masih ingat? Saya, Ibu. Oke, boleh. Silakan, Nila. Oke, Ibu. Kalau misalnya kelompok asal itu kelompok heterogen yang dimana tempat mahasiswa itu awal bertemu dan juga akan kembali nantinya. Setelah itu kalau misalnya kelompok ahli itu kelompok gabungan dari tiap-tiap kelompok yang dimana akan membahas subtopik materi PAI yang sama. Gitu, Bu. Oke, bagus sekali. Kita berikan aplaus untuk Nila. Oke, satu pertanyaan lagi. Saya mau tahu, pada saat teman-teman sudah berkumpul dengan kelompok ahli, ya, artinya teman-teman atau siswa sudah ahli di kelompok ahli tersebut. Nah, kira-kira step apa selanjutnya? Ya, pada saat implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, apa yang harus dilakukan siswa setelah dia berkumpul dengan kelompok ahli? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, boleh. Zen, silakan. Oke, tugasnya adalah kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan atau mengajarkan subtopik yang sudah dikuasainya kepada teman-teman yang lain, Bu. Oke, bagus sekali. Kita berikan aplaus untuk Zen. Oke, alhamdulillah ternyata teman-teman masih pada ingat semua terkait dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Oleh sebab itu, pada pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan ke materi yang baru, yaitu pertemuan ke-6, ya, karena minggu lalu teman-teman sudah praktek langsung bagaimana implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran PAI. Dan hari ini teman-teman, gak kalah serunya kita akan belajar tentang model pembelajaran berbasis masalah atau biasa dikenal dengan istilah model problem based learning. Oke, saya tampilkan terlebih dahulu. Baik, pada materi kita hari ini teman-teman sekalian, di model pembelajaran berbasis masalah ada 3 capaian pembelajaran lulusan yang akan teman-teman kuasai setelah mengikuti materi kita pada hari ini. Yang pertama terdapat pada CPL 3, yaitu mahasiswa sebagai dasar pengembangan
pembelajaran yang inovatif, relevan, dan juga berdaya saing global. Kemudian di CPL yang keempat, teman-teman akan mampu untuk menganalisis, mengembangkan, dan juga mengimplementasikan kurikulum serta perencanaan pembelajaran PAI yang adaptif sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan pendidikan secara profesional. Dan CPL yang kelima, teman-teman akan mampu untuk merancang, mengembangkan, dan juga memanfaatkan bahan ajar, media, metode, model, pendekatan, dan juga evaluasi pembelajaran PAI berbasis digital secara kreatif, kontekstual, dan juga berpusat pada peserta didik. Selain capaian pembelajaran ini, tentunya tujuan pembelajaran pada materi PBL ini lebih spesifik lagi. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan teman-teman kuasai setelah mengikuti mata kuliah kita pada hari ini. Yang pertama tentunya teman-teman akan memahami secara mendalam terkait dengan teori konsep dari model pembelajaran berbasis masalah serta dengan karakteristik PBL itu sendiri. Kemudian yang kedua, teman-teman akan mampu menganalisis apa perbedaan antara model PBL dengan model pembelajaran yang lain. Dan yang ketiga adalah teman-teman akan mampu merancang sintak atau tahapan-tahapan, step-step dari model pembelajaran berbasis masalah, terutama pada materi pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti. Kemudian yang keempat akan mampu mempraktekkan langsung ya bagaimana implementasi, bagaimana penerapan model PBL dalam pembelajaran PAI. Oke, selanjutnya, baik. Sebelum teman-teman kita belajar lebih dalam terkait dengan teori hakikat daripada model PBL itu sendiri, saya ingin mengetahui ya bagaimana pandangan dari teman-teman sekalian. Di sini ada pertanyaan yang saya sajikan ya di layar. What do you think ya? Di era ini teman-teman boleh menyimak dengan seksama. Anak-anak usia SMA sangat familiar dengan adanya media sosial, kemudian dengan segala kemajuan teknologinya, namun mereka juga rentan terpapar dengan fenomena nyata yang marak terjadi di kalangan remaja. Contohnya apa? Yang pertama adalah cyberbullying. Kemudian yang kedua adalah judi online, ya, dan krisis kepedulian sosial. Nah, jika nanti karena kalian adalah calon-calon guru PAI, ya, apakah cukup dalam mengajarkan materi fikih ya atau muamalah itu hanya menggunakan metode ceramah pada saat mengajar? Bisa difahami pertanyaannya? Oke, bagaimana pendapat kalian tentang ini? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Saya izin menjawab, Bu. Oke, boleh. Silakan, Maisyarah. Menurut saya nggak cukup, Bu, karena kalau sekedar hanya metode ceramah dan juga menghafal dalil itu seorang siswa. Saya, Bu. Oke, boleh Dani. Atau dibaca juga boleh Dani. Silakan dibaca ayat dan juga terjemahannya. Silakan Dani. Kita dengarkan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Oke, baik, shadaqallahul azim. Terima kasih banyak Dani. Teman-teman sekalian, ya, ayat ini ada 3 kata kunci di sana. Ya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan yang pertama dengan hikmah, kemudian yang kedua dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ya, artinya hal ini bisa menjadi pijakan kita untuk mencari solusi dari permasalahan yang diangkat dengan cara-cara yang baik tadi. Oke, saya lanjut teman-teman sekalian. Baik. Nah, teman-teman, ya, selain tujuan, selain sintak dari model PBL, tentunya setiap model itu punya yang namanya kelebihan dan juga kekurangan.
seorang guru yang baik, dia akan mampu memanfaatkan kelebihan dari setiap model pembelajaran. Karena kelebihan ini akan menjadi kunci untuk seorang guru menetapkan kiranya apakah model PBL ini tepat jika digunakan untuk materi ini, seperti itu. Ya, yang pertama adalah mengasah pemikiran kritis. Artinya, ketika materi PAI yang diangkat itu bisa menumbuhkan pemikiran kritis siswa, maka itu tepat teman-teman menggunakan model PBL yang tadi saya bilang. Artinya masih membentukkan diskusi. Ya, bisa ada proses diskusi di sana. Kemudian yang kedua, membangun kemandirian belajar. Ketika siswa berselancar mencari referensi, mencari solusi, ya, pada hakikatnya siswa akan terbiasa diskusi kelompok. Nah, selain kelebihan yang dimiliki oleh model PBL ini, teman-teman sekalian, ternyata model PBL ini juga memiliki kekurangan. Apa kekurangannya kira-kira? Apa kekurangan dari model PBL? Yang pertama, waktu. Betul sekali. Ya, model PBL ini itu ternyata membutuhkan waktu yang take time. Ya, artinya dia membutuhkan waktu yang lebih panjang. Sedangkan materi PAI kita sama-sama tahu bahwa materi PAI ini adalah cukup banyak materinya. Ya, pada akhirnya guru dilematis ketika ingin menggunakan model PBL. Maka hal ini harus diantisipasi. Yang kedua adalah siswa kurang terbiasa ketika diminta untuk memecahkan sebuah permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah materi pelajaran terlalu sulit disesuaikan dengan model ini. Artinya tidak semua materi itu cocok menggunakan model. Oke, teman-teman sekalian, setelah tadi kita menelaah dan belajar tentang sintak dari model PBL, sekarang saya mau tahu tanggapan teman-teman sekalian dari model PBL ini. Setiap model pasti memiliki yang namanya kelebihan dan juga kekurangan. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa yang tahu kira-kira dari kelima sintak model PBL, apa sih kelebihan dari model PBL ini? Ada yang bisa jawab? Bu. Boleh, Fadil, silakan. Apa Fadil? Mengasah berpikir kritis, Bu. Mengasah? Berpikir kritis. Oke, kelebihan yang pertama adalah berpikir kritis. Oke, betul sekali. Kenapa berpikir kritis, Dil? Ya karena di dalam sintaks itu ada diskusi, Bu. Oke, ada proses Diskusi. diskusi, betul sekali. Kemudian kelebihan yang kedua, selain melatih berpikir kritis siswa, apalagi kira-kira teman-teman sekalian? Saya, Bu. Oke, boleh, silakan. Yang kedua itu relevan dengan kehidupan yang nyata, Bu. Kenapa? Karena terasa lebih bermakna untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke, berarti lebih kontekstual, betul sekali. Manfaat yang kedua adalah relevan dan kontekstual. Oke, hanya Najwa. Baik, teman-teman sekalian, untuk step selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah tugas kelompok. Ya, jadi pada tahap ini saya akan membagi teman-teman semua menjadi 3 kelompok besar. Ya, yang mana masing-masing kelompok ini, teman-teman, di sini ada 5 hal yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama adalah analisis kasus. Ya, artinya nanti masing-masing kelompok ya ini akan mendapatkan satu tema. Kelompok 1 temanya tentang materi fikih muamalah kontemporer. Kemudian kelompok 2 akan mendapatkan tema tentang materi fikih makanan dan juga minuman halal. Dan kelompok yang ketiga akan mendapatkan materi tentang akhlak. Ya, kemudian dari ketiga materi ini silakan teman-teman berdiskusi dan merancang terkait dengan sintak PBL. Ada berapa tadi sintaknya? 5. Ada 5. Ya, langkah-langkahnya ada 5 dalam beberapa disiplin ilmu. Dari segi agamanya, dari segi hukum atau undang-undangnya, dari segi ekonominya, maupun dari segi psikologi dan juga sosial. Kemudian yang ketiga, format pengerjaan. Nanti masing-masing kelompok akan saya bagikan kertas seperti ini. Ya, jadi nanti silakan teman-teman kerjakan di dalam kertas ini hasil dari diskusinya. Kemudian yang keempat adalah presentasi hasil diskusi, dan yang kelima hasil diskusi ini nanti teman-teman scan dan juga silakan diupload melalui LMS UHAMKA atau online learning
UHAMKA. Sudah jelas sampai di sini? Oke, kalau sudah jelas saya akan membagikan. Silakan teman-teman berhitung dari 1 sampai 3. Oke, silakan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oke, baik. Sekarang teman-teman yang mendapatkan. Oke, sekarang kita akan mendengarkan terlebih dahulu hasil diskusi dari teman-teman kelompok 3. Siapa yang akan presentasi? Boleh perwakilan saja? Saya ada, Bu. Boleh, Elvan. Silakan maju ke depan, Elvan. Ya, Bu, bentar, Bu. Oke. Sorry. Gimana, Bu, sini? Boleh di depan sini, silakan. Oke, Kita kelompok yang lain boleh silakan mendengarkan. Oke. Ya, pakai salam, Bu. Boleh. Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jadi perwakilan dari kelompok 3, nama saya Alvan. Jadi tadi study case yang kita bahas itu tentang cyberbullying gitu. Cyberbullying dan penyebaran hoax di media sosial gitu. Nah, tadi kita udah diskusi nih dari mulai orientasinya, organisasinya, terus pembimbingannya gitu ya, atau penyelidikannya, terus kemudian pengembangannya serta penganalisisannya gitu. Nah, didapati dari hasil diskusi tadi bahwasanya dari orientasi permasalahan yang dihadapi oleh para siswa dengan materi atau studi case tentang cyberbullying ini masih banyak tuh maraknya aksi perundungan verbal di media sosial gitu, baik dari pencemaran nama baik, fitnah ataupun hal-hal yang melecehkan bahasanya gitu. Bahasa sederhananya baik verbalnya maupun perkataannya dan sebagainya gitu. Nah, kemudian dari pengorganisasiannya tuh kita mengumpulkan itu kan akhirnya, terus habis itu kita kayak sempat memantik juga tuh pertanyaan terkait gimana sih gitu fikih Islamnya memandang perilaku cyberbullying gitu kan dan penyebaran hoax di era digital. Nah, kemudian kita akhirnya mendapati permasalahan tersebut bahwasanya di dalam misalnya Quran surat kita ambil kayak tadi tuh Quran surat Al-Hujurat atau surat An-Nahl atau ada juga di surat Al-Hujurat ayat 13 bahwasanya manusia itu berhak untuk mendapatkan derajat yang sama. Manusia itu berhak mendapatkan posisi yang sama karena kesamaan manusia, kesetaraan manusia itu kan berdasarkan pada ketakwaannya, bukan pada jabatan ataupun posisinya dia gitu di dalam sebuah tempat. Nah, kayak gitu. Lalu tadi tahap UI melakukan pembimbingan penyelidikan individu atau kelompok gitu ya. Tadi itu kita kaitkan dengan maqasid syariah. Nah, kita kaitkan dengan maqasid syariah bahwasanya penyelidikan hal ini nih bisa terjadi ya karena ada beberapa faktor-faktor yang bisa dikatakan adanya kesombongan dari satu sama lain antar pihak sehingga terjadinya bullying ataupun penyebaran hoax di media sosial. Lalu selanjutnya tadi hasil karya ya tadi gitu semuanya setelah kita kaji dari internet dan kemudian kita sambungin dari berbagai referensi Islam atau referensi undang-undang, dapatlah tadi tuh hasil karyanya bahwasanya dari study case yang kita lakukan masih banyak banget gitu ya perundungan penyebaran hoax gitu ya, baik dari ranah pendidikan maupun dari ranah-ranah sosial lainnya gitu, sehingga hal ini sangat menyalahi dari segi undang-undang, maqasid syariah, Islamnya dan juga ajaran Islam dari dalil-dalil Quran yang telah kita pelajari atau telah kita kaji bersama gitu. Mungkin itu, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali semuanya. Barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, teman-teman sekalian terima kasih untuk kelompok 3 ya. Tadi kita sudah menyimak bersama bahwa kelompok 3 membahas terkait dengan materi akhlak dan ternyata yang diangkat adalah kasus cyberbullying. Ya, artinya tadi kelompok 3 telah memaparkan bagaimana langkah-langkah dari kasus cyberbullying ini sampai dengan penyelidikan dan juga diskusi kelompok, kemudian yang terakhir adalah presentasi dan juga mengevaluasi. Oke, sudah benar tahapannya. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih
atas hasil diskusinya dari masing-masing kelompok semuanya. Dan jangan lupa nanti hasil diskusi ini silakan teman-teman upload di online learning UHAMKA. Ya, batas maksimal untuk upload tugas kelompok hari ini adalah nanti malam. Ya, jadi setelah ini karena sudah selesai semua, silakan di-scan lalu segera di-upload di Olu. Seperti itu. Bisa difahami sampai sini? Bisa. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita closing pada pertemuan kita hari ini, saya mau tunjuk satu mahasiswa. Boleh, Anjani? Baik, kira-kira dari materi model pembelajaran berbasis masalah, apa yang kamu tangkap dan kamu pahami dari perkuliahan kita hari ini? Boleh silakan. Baik, kalau dari apa yang sudah dijelaskan tadi, saya menangkap bahwa PBL ini adalah salah satu metode pembelajaran yang biasa digunakan oleh para pendidik nih, baik itu guru ataupun dosen, agar mahasiswa atau siswanya itu lebih interaktif dalam pembelajaran dengan membahas sebuah permasalahan yang kontekstual dan sering terjadilah dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, terima kasih Anjani, sudah benar sekali. Baik, teman-teman sekalian, ya, jangan lupa bahwa model pembelajaran berbasis masalah ini berpusat pada masalah. Ya, maka seorang guru yang baik, seorang guru yang profesional, dia akan mampu untuk membuat masalah yang sifatnya adalah kontekstual. Ya, sebagai bahan, sebagai dasar untuk teman-teman kelompok berdiskusi dalam mencari solusi dari permasalahan yang diberikan oleh guru. Baik, tak terasa teman-teman, kita sudah sampai di penghujung perkuliahan kita hari ini. Untuk minggu depan, karena kita hari ini sudah belajar terkait dengan materi konsep dari model pembelajaran berbasis masalah, ya, berarti minggu depan jadwal kita adalah praktek. Ya, praktek micro teaching dari model pembelajaran berbasis masalah. Ya, untuk minggu depan yang akan maju praktek adalah Saudara Dani. Ya, oke, Saudara Dani akan maju terkait dengan model PBL ini. Nanti silakan dipilih salah satu materi PAI kelas 11. Ya, kelas 11 nanti dicarikan, dipersiapkan mulai dari RPP atau modul ajarnya, ya, beserta dengan PPT dan perangkat-perangkat yang lain untuk prakteknya. Seperti itu ya. Oke, nanti silakan dipersiapkan. Baik, teman-teman sekalian, marilah alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pokoknya tetap semangat, jangan lupa terus baca buku ya, karena dengan membaca buku maka wawasan kita akan terus bertambah. Jadilah guru PAI yang baik dan juga profesional. Oke, sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya. Saya akhiri billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah video pembelajaran mata kuliah model pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.